Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu Mbak sekalian. Jadi di sini saya akan melakukan praktik penyuluhan mengenai pencegahan robohnya batang tanaman padi pada musim penghujan. Tujuan dari penyuluhan ini yaitu agar kita sekalian mengetahui apa penyebab dari robohnya batang tanaman padi pada musim penghujan dan juga upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah robohnya batang padi pada musim penghujan. Sebelumnya akan saya bagikan pamflet untuk penjelasan materi yang lebih lanjut. Bisa dibaca sambil melihat PPT. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang apa penyebab robohnya batang tanaman padi pada musim penghujan. Penyebabnya dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena adanya hujan lebat. Air hujan yang lebat dapat menyebabkan beban batang tanaman padi menjadi lebih berat sehingga padi dapat roboh karena tidak dapat menahan beban dari bulir yang basah. Faktor yang kedua dapat juga disebabkan oleh adanya angin kencang. Angin yang kencang dapat menyebabkan tanaman padi roboh, terutama pada tanaman padi yang memiliki varietas batang yang panjang. Kemudian yang selanjutnya dapat karena faktor varietas benih, di mana varietas benih padi dengan batang tinggi lebih rawan lebah terutama pada musim hujan. Oleh karena itu pada saat penanaman atau penyemaian benih itu dianjurkan untuk menggunakan varietas yang berbatang rendah. Kemudian faktor yang keempat yaitu karena berlebih dalam pemupukan nitrogen. Seperti yang kita ketahui, pupuk nitrogen yang berlebih dapat menyebabkan tanaman menjadi tumbuh terlalu subur sehingga beban tanaman akan menjadi lebih berat. Terlalu banyak unsur nitrogen juga dapat menyebabkan batang tanaman padi tidak kokoh dan atau rawan rebah. Kemudian yang kelima, faktor yang kelima itu karena serangan hama penyakit. Serangan hama atau penyakit yang terjadi pada pangkal batang tanaman padi menyebabkan batang padi rusak atau membusuk sehingga tanaman padi akan mudah roboh. Nah, setelah kita membahas tentang penyebab robohnya padi, sekarang kita akan membahas bagaimana upaya pencegahan robohnya batang tanaman padi pada musim penghujan. Untuk yang pertama, cara yang bisa kita lakukan yaitu memperkuat batang tanaman padi dengan pupuk fosfat dan kalium, di mana pupuk dengan kandungan unsur fosfat dan kalium berfungsi untuk memperkuat batang tanaman padi sehingga menjadi lebih kokoh dan tidak mudah roboh. Kemudian upaya pencegahan yang kedua yang dapat kita lakukan yaitu dengan menggunakan varietas padi unggul yang memiliki batang tidak terlalu tinggi, sehingga tanaman padi tidak akan mudah roboh karena terkena angin kencang maupun hujan yang lebat. Untuk contoh dari varietas tanaman padi yang memiliki batang tidak terlalu tinggi atau memiliki batang pendek yaitu seperti tanaman padi varietas Pamera, Cerang, Inpari 33, Inpari 42 Agritan GSR, Ketan Grendel, dan Inpari 43 Agritan GSR. Kemudian untuk upaya yang selanjutnya terkait dengan pemupukan, yaitu sebaiknya dalam jangka waktu penanaman tanaman padi dilakukan pemupukan yang seimbang, di mana pemberian pupuk nitrogen memang membuat tanaman padi menjadi lebih hijau dan subur. Namun apabila berlebihan, unsur nitrogen dapat menyebabkan tanaman padi terlalu subur dan rentan roboh. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan pemupukan yang berimbang. Kemudian upaya yang terakhir yaitu terkait dengan pengendalian hama dan penyakit. Serangan hama dan penyakit dapat menyebabkan tanaman padi menjadi lemah dan mudah roboh. Pengendalian hama dan penyakit terutama yang menyerang pangkal batang sebaiknya dilakukan sedini mungkin untuk menghindari rebahnya batang tanaman padi saat berbuah nanti. Selanjutnya akan saya putarkan video mengenai cara pengikatan padi yang sudah roboh agar bisa dilakukan pemanenan dengan lebih mudah. Cara mengikat padi yang roboh adalah sebagai berikut. Pertama-tama teman-teman kita kumpulkan pohon padi sebanyak 5-6 pohon. Kenapa 5-6 pohon? Itu terserah saya. Memang seperti itu aturannya teman-teman, karena kalau jumlahnya cuma
3-4 pohon nanti roboh kembali. Sedangkan apabila jumlahnya terlalu banyak, 7-9 pohon itu ngikatnya susah teman-teman, terlalu besar untuk diikat. Untuk prinsipnya sendiri seperti membuat menara Eiffel, yaitu yang sebelah barat dimiringkan ke sebelah timur, yang sebelah utara dimiringkan ke sebelah selatan, dan sebelah selatan dimiringkan ke utara, sebelah timur dimiringkan ke sebelah barat. Untuk lebih jelasnya, cara mengikatnya adalah sebagai berikut. Kita kalungkan tali bambu ke tanaman padi dan kemudian kita pelintir sampai benar-benar kuat. Dan untuk hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Yang sebelah kanan ini adalah padi yang belum diikat, sedangkan yang sebelah kiri ini sudah selesai diikat. Ya, jadi itu tadi video tentang cara pengikatan padi apabila padi itu sudah roboh karena terkena angin maupun hujan yang lebat. Kemudian dari materi yang telah saya sampaikan tadi mengenai penyebab dan cara pencegahan robohnya tanaman padi karena pada saat di musim penghujan, dapat kita ambil beberapa kesimpulan diantaranya. Yang pertama, apabila tanaman padi roboh karena hujan berat atau karena hujan lebat atau angin kuat, maka solusi yang dapat diberikan yaitu dengan melakukan pemupukan fosfat dan kalium. Kemudian apabila tanaman padi roboh karena varietas benih yang berbatang tinggi, maka kita perlu mengganti varietas padi tersebut pada saat penanaman yang selanjutnya dengan varietas padi yang memiliki batang rendah. Kemudian persoalan yang ketiga, apabila tanaman padi roboh karena berlebih dalam pemupukan nitrogen, maka perlu dilakukan untuk pemupukan yang selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan pemupukan yang berimbang. Kemudian untuk permasalahan terakhir yaitu apabila tanaman padi roboh karena terserang hama atau penyakit, maka bisa dilakukan dengan pengendalian hama dan penyakit, terutama pada hama dan penyakit yang menyerang pangkal batang tanaman padi, sehingga tanaman padi tidak akan mudah roboh. Ya, sekian penyuluhan yang dapat saya berikan. Semoga manfaatnya dapat kita ambil dan kita terapkan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih atas partisipasi Mbak-mbak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.